Ruangan luas dengan warna hitam keemasan menambah keindahan dan keagungan dalam kamar itu. Kaisar Lin menatap wajah manis gadis yang masih tertidur dengan nyaman di ranjangnya. Gadis yang tiba-tiba saja datang dari lantai. Tidak ada yang bisa masuk ke ruangan pribadi kaisar, tapi wanita ini bisa masuk ke dalam pemandiannya. Bahkan para penjaga dan dayang bertugas di pemandian tersebut tidak melihat wanita itu masuk. Yang Mulia Cenayang dari kuil dewa Yuin datang menghadap Yang Mulia. Kasim Ryu masuk sambil membungkuk ke arah Kaisar Ye yang sejak tadi tidak beranjak menjauh dari wanita yang tiba-tiba saja dia bawa dari pemandiannya. Hormat hamba pada Kaisar, saya Yun Hui, Cenayang dari kuil dewa Yuin, datang menghadap pada Kaisar Ye. Kaisar Ye bangun dari kursinya dan menatap ke arah wanita dengan pakaian serba putih dengan kain putih juga yang menutupi wajahnya. Di sini semua orang tahu bahwa tidak ada boleh wanita yang masuk dan menatap wajah kaisar. Mereka hanya boleh menutup mata atau menatap lantai saat menghadapi kaisar. Hanya selir agung tingkat 1 dan 2 yang boleh melihat wajah kaisar serta permaisuri. Tapi istana harem hanya ada selir tingkat rendah. Tidak ada permaisuri, bahkan ibu suri pun tidak ada. Otoritas istana dalam dipegang oleh Kasim Ryu. Semua orang di sana tahu bahwa Kasim Ryu jenderal tingkat 1 dan 2 serta pasukan bayangan hitam adalah orang-orang kepercayaannya. Tidak ada yang meragukan pasukan khusus yang berada di bawah kepemimpinan Kaisar Ye sendiri. Periksa wanita itu, perintah Kaisar Ye. Baik Yang Mulia, Yun Hui maju ke depan dan memegang tangan wanita yang masih terlelap tidur. Oh dewa, Yun Hui tersentak kaget. Dia langsung berbalik dan berlutut di depan Kaisar Lin. Dewa sudah mengirim obat penawar untuk rasa sakit kepala dan panas di tubuh Anda, Yang Mulia. Wanita itu dengan suara gemetar terus berlutut di depan Kaisar Ye. Kening Kaisar Lin menyerit tajam. Mata hitamnya menatap dingin ke wanita yang masih setia berlutut di hadapannya. Jelaskan, perintah Kaisar singkat. Dewa Yuin mengirimkan wanita ini ke sisi Anda. Selama Anda menyentuh wanita ini, rasa sakit kepala dan panas di tubuh Anda akan menghilang. Dia adalah obat penawar Anda, Yang Mulia, kata Yun Hui dengan senang. Semua pelayan dan Kasim di sana tersentak kaget. Mereka dengan heboh mengucap syukur pada dewa. Selama dia menjadi cenayang yang memberi pesan dewa Yuin, baru kali ini merasakan kekuatan dewa Yuin yang besar dari wanita yang dia periksa. Terima kasih dewa, Anda dengar itu Yang Mulia, sekarang Anda akan baik-baik saja, kata Kasim Ryu. Semua orang di sana juga senang. Mulai sekarang kaisar mereka tidak akan menjadi menggila dan membunuh para bangsawan atau pelayan hanya karena kesalahan kecil. Kaisar Lin langsung meremas pundak Yun Hui dengan keras. Apa kau mengatakan sejujurnya? Tanya Kaisar Lin dengan tajam. Ya Yang Mulia Kaisar, saya berani bersumpah dengan nyawa saya di depan Dewa Yuin jika saya tidak berbohong, jawab Yun Hui dengan pasti. Kaisar Ye mendorong Yun Hui dengan kasar ke samping dan berjalan ke arah Citra yang masih terlelap di ranjang milik Kaisar. Kasim Ryu, mulai sekarang wanita ini akan diberikan gelar permaisuri, kata Kaisar Ye. Semua orang yang berada di sana terdiam. Mereka kaget karena wanita itu menjadi utusan Dewa Yuin. Menerimanya gelar permaisuri dalam satu malam. Tapi mereka semua tidak ada yang berani untuk menentang. Mereka semua langsung berlutut dan berbicara dengan tegas dan hormat. Kami semua akan melayani permaisuri dengan baik, Yang Mulia Kaisar, sesuai perintah Anda, kata mereka semua dengan serentak. Siapkan sutra dan batu giok terbaik, serta bawa semua hiasan cantik untuk permaisuri. Mulai sekarang, permaisuri hanya memakai hal yang indah dan mewah di tubuhnya, perintah Kaisar Lin. Baik Yang Mulia, jawab mereka. Kaisar Ye mengangkat tangan memberikan isyarat untuk mereka pergi dari kediaman. Jangan ada yang menggangguku. Jangan lupa siapkan semua makanan yang enak dan terbaik mulai sekarang untuk permaisuri. Baik Yang Mulia, aku akan ingat, jawab Kasim Ryu mengikuti para pelayan yang lebih dulu melangkah keluar dari kediaman Kaisar. Kaisar Lin merebahkan tubuhnya di samping Citra dan memeluk tubuh wanita itu dengan erat. Untuk pertamanya dalam seumur hidup, rasa sakit dan panas yang dia derita setiap hari dari dia kecil mulai berkurang. Kaisar Lin tertidur lelap.
untuk pertama kalinya dengan memeluk tubuh Citra yang menenangkannya, jiwanya yang selalu menggila setiap saat. Citra membuka matanya, dia bingung saat melihat isi ruangan yang mewah dan indah. Citra yang ingin menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku kaget saat melihat tangan kekar penuh otot menahan pinggangnya. Citra hampir saja berteriak saat melihat wajah tampan Kaisar Ye yang tertidur pulas di sampingnya. Mati gua, Mama tolong Citra, Citra mau pulang. Batin Citra menangis. Citra merangkak pelan di ranjang besar dengan kain sutra di bawahnya. Dikit lagi Citra, dikit lagi. Batinnya menyemangati dirinya sendiri. Citra langsung terdiam kaku saat tangan kekar di pinggangnya. Dia menutup matanya rapat-rapat dan pura-pura tertidur. Kaisar Lin membuka matanya dan menatap ke arah wanita masih tertidur pulas di sampingnya. Perempuan yang awalnya tidur dalam pelukan kini sudah berubah posisi menjadi memunggunginya. Kaisar Lin membalikkan tubuh Citra hingga menghadap ke arahnya dan memeluk tubuh wanita itu dengan erat. Sabar Citra, sabar. Citra menggigit bibir dengan perasaan gelisah dan takut. Dia hampir saja mati sesak nafas. Bernafaslah, aku tidak akan membunuhmu, kata Kaisar Lin dengan lembut. Tubuh Citra langsung kaku. Citra menangis di dalam hati sambil memaki semua nama penghuni kebun binatang. Tidur lagi, ini masih pagi, kata Kaisar Ye. Dia mengelus rambut hitam panjang Citra dengan lembut. Mata Citra yang awalnya segar langsung terasa berat. Kok gua mau ngantuk lagi? Batin Citra bingung. Citra menguap lebar dan menutup matanya yang terasa berat. Kaisar Ye tersenyum dan memeluk tubuh Citra lebih dalam lagi. Kaisar Ye tidak pernah bisa tidur nyenyak, sekarang bisa tertidur pulas di dalam pelukan Citra. Para Bayang dan Kasim berdiri di depan pintu kediaman Kaisar dengan patuh. Kaisar Lin yang bangun pagi dan memanggil mereka untuk masuk kini tidak terdengar oleh para pelayan dan Kasim yang bergaya. Kasim riuh, apa kita harus membangunkan Kaisar? Tanya Dayang Sui pelan. Jangan, biarkan saja Kaisar tetap tidur. Beliau tidak pernah tidur nyenyak sejak mendapatkan kutukan dari suku Yong, kata Kasim riuh. Lalu bagaimana dengan rapat para bangsawan? Bukannya Kaisar harus menghadiri rapat? Tanya Kasim Cunyi. Bilang pada Tuan Menteri untuk menunda rapat hari ini sampai Kaisar bangun, jawab Kasim riuh. Baik Tuan Kasim, balas Kasim Cunyi. Mereka semua berdiri di depan pintu Kaisar Lin setelah Kasim Cunyi pergi. Tidak ada dari mereka yang berani membuka suara ataupun membangunkan Kaisar yang masih tertidur pulas di ranjangnya bersama Citra.